Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita bertemu lagi di program acara DK, Doa Kesaksian dan Tokoh Alkitab. Dan puji Tuhan, saya percaya kita selalu mengalami kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan karena kasih dan kemurahan yang daripadanya itulah yang selalu ada dalam kehidupan kita, yang membuat kita masih ada dan masih hidup pada saat hari ini. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, tokoh Alkitab kita yang akan kita pelajari, kita akan ngobrolin bersama-sama pada saat hari ini adalah 3 orang. Kemarin kita membahas tokohnya 2 orang, kisahnya langsung tercatat dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Keluaran, yaitu tentang Sifra dan Pua. Nah, sekarang pada malam hari ini kita ngobrolin tentang tokoh Alkitab langsung 3 orang, langsung trio pada saat ini Bapak Ibu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, bagaimana kisahnya, informasi-informasi apa yang kita dapat dari ketiga orang ini, dan yang terakhir, pelajaran apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita melalui ketiga tokoh ini. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menyiapkan beberapa menit ke depan yang Bapak Ibu miliki untuk kita bisa join, bisa ikuti perbincangan kita pada malam hari ini. Mengapa saya bilang perbincangan, saudara-saudari yang terkasih? Karena saya tetap mengajak Bapak Ibu juga untuk terlibat. Baik itu secara live comment di 4 media sosial kami, apakah itu di YouTube, apakah itu Bapak Ibu menyaksikannya di TikTok, Instagram, atau Facebook. Saya tetap mengajak Bapak Ibu untuk bisa berinteraksi. Tentunya masukan-masukan apa yang Bapak Ibu mau berikan, saya sangat harapkan. Bahkan kalaupun mungkin mencela ataupun mungkin mengkoreksi apa yang saya katakan, saya terbuka untuk hal tersebut sehingga kita bisa sama-sama belajar dari kisah-kisah tokoh Alkitab. Dan pada malam hari ini kita belajar tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Semuanya tentu apa yang saya sampaikan adalah semua yang saya dapatkan dari Alkitab. Jadi saya menjelaskan sekali lagi, membatasi sekali lagi, semua yang saya dapatkan, yang saya sharingkan pada malam hari ini adalah semua apa yang saya dapatkan dari Alkitab saja. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mungkin dapatkan informasinya dari pembacaan buku, karangan orang lain, silakan juga. Saya terbuka juga untuk informasi tersebut. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita akan masuk lebih dalam lagi, namun sebelumnya saya mengajak kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, yang karena kebaikan dan cinta-Mu saja yang menjadikan kami masih ada pada saat hari ini, kembali kami datang kepadamu Bapa. Pada malam hari ini kami mau berbincang-bincang tentang tokoh-tokoh Alkitab, dan tentunya kami yakin siapapun tokoh yang namanya ada di dalam Alkitab adalah bukan merupakan sebuah kebetulan jikalau Tuhan menempatkan mereka ada dalam setiap kisah-kisah yang ada dalam Alkitab. Tentunya ada pelajaran yang kami bisa dapatkan, tentunya ada hal yang baik yang kami bisa dapatkan, atau mungkin juga hal yang negatif yang bisa kami dapatkan. Tentunya hal negatif itu harus kami hindari, tidak kami lakukan. Sehingga dalam kehidupan kami, hari lepas hari kami adalah hari lepas hari, dan hari lepas hari yang menyukakan hati-Mu ya Bapa. Menyukakan hati anak-Mu Yesus Kristus, dan menyukakan hati Roh Kudus. Oleh sebab itu, pimpinlah podcast kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan kepadamu Bapa, dan di dalam nama Yesus Kristus juga kami akan mulai perbincangan kami. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang ikut, yang menyaksikan secara langsung maupun nanti di siaran tundanya. Kami percaya kami menerima berkat yang sama yang daripadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kita langsung saja masuk ke dalam pokok pembahasan kita. Tokoh Alkitab yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah Sadrak, Mesak,
dan Abednego. Nah, seperti biasa di slide berikutnya kita akan mendapatkan overview tentang hal-hal apa saja yang kita akan bicarakan. Seperti biasa ada 4 hal. Mungkin kalau Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih menginginkan ada satu hal tambahan lagi, Bapak Ibu juga bisa menuliskannya di live komen. Nanti di kemudian hari kita jadi bukan hanya 4 saja yang akan kita bicarakan, tapi 5 bagian juga atau 6 bagian juga yang saya coba untuk menambahkan bagian-bagian yang menurut Bapak Ibu perlu untuk kita bahas. Nah, keempat bagian itu Bapak Ibu bisa lihat dalam slide overview ini, yaitu informasi tokoh, kisah-kisah yang menonjol, kemudian juga karakter atau sifat daripada tokoh-tokoh yang kita bahas, dan yang terakhir pelajaran dari kisah tokoh yang kita bicarakan pada malam hari ini. Pelajaran apa yang tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Nah, kita langsung masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu tentang informasi tokoh. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, setiap bagian yang saya sampaikan pada saat ini, pada malam hari ini adalah bagian-bagian yang saya dapatkan dalam Alkitab. Sekali lagi, saya pegangannya cuma Alkitab. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa dapatkan informasi lain, entah itu melalui pembacaan Bapak Ibu di buku-buku karangan orang lain, silakan Bapak Ibu tambahkan. Atau mungkin Bapak Ibu dapatkan dari website-website lain, tentunya yang bertanggung jawab, yang sangat bisa dijamin kebenarannya. Tentunya Bapak Ibu bisa tulis di dalam live comment di 4 media sosial dimanapun Bapak Ibu menyaksikan program acara ini, DK. Nah, ada 4 hal di informasi tokoh yang saya bagikan pada saat ini. Yang pertama, berbicara mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu namanya, perannya kita bisa lihat tertulis di dalam kitab Daniel dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Itu nanti diuraikan di pasal 1, informasi mengenai Sadrak, Mesak, Abednego, apa yang kita dapatkan. Pasal 2 juga apa yang kita dapatkan. Namun kisahnya itu terdapat dalam pasal yang ketiga, kitab Daniel pasal yang ketiga. Itu nanti pelajaran yang akan kita dapatkan dari kisah Daniel ini. Nah, kemudian Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, hal yang kedua adalah mengenai pekerjaan mereka. Nah, pekerjaan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, adalah membantu Daniel. Nah, ini pekerjaan ini kita bisa dapatkan di dalam pasal yang pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka itu membantu Daniel dalam urusan yang berhubungan dengan wilayah Babel. Jadi pada saat Daniel itu diangkat oleh Raja Babel pada saat itu untuk menguasai, untuk mengepalai wilayah Babel, Daniel mengangkat keempat anak muda ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk membantu dia mengurus wilayah Babel. Nah, kemudian di bagian yang ketiga, maksudnya di informasi yang ketiga di bagian ini adalah nama asli mereka adalah Hananya, Misael, dan Asaria. Hananya, Misael, dan Asaria. Jadi nama Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bukan nama asli mereka, Bapak Ibu, tapi nama yang diberikan oleh pemimpin pegawai istana Babel pada saat itu. Jadi nama asli mereka itu, Sadrak itu nama aslinya Hananya, kemudian Mesak itu nama aslinya adalah Misael, nama Yahudinya, nama Ibraninya. Kemudian Abednego itu nama Yahudinya atau nama Ibraninya adalah Asaria. Tapi kita sering ngobrolinnya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Padahal itu nama yang diberikan oleh orang Babel untuk ketiga orang ini, yang nama aslinya adalah Hananya, Misael, dan Asaria. Kemudian informasi yang keempat di bagian ini adalah bangsa Yehuda berada dalam pembuangan di Babel. Jadi berbicara tentang Sadrak, Mesak,
Abednego, tentunya tentang Daniel. Itu kita berbicara tentang bangsa Yehuda, orang Yehuda yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Karena waktu itu kerajaan Yehuda dikalahkan oleh Babel. Jadi orang-orang Yehuda ini dibawa oleh bangsa Babel. Tentunya tidak semua yang dibawa oleh orang Babel ke negaranya, orang-orang Yehuda ini, tapi hanya orang-orang yang muda, yang mereka anggap produktif, yang tua, yang cacat, yang sudah tidak berfungsi lagi, dibiarkan di tanah Yehuda. Nah, jadi kalau berbicara tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu berbicara tentang anak-anak muda yang masih produktif, yang keturunan bangsawan juga, yang orang pinter juga, yang menurut orang Babel bisa dimanfaatkan juga di kerajaan mereka di Babel. Nah, ketiga orang inilah, Sadrak, Mesak, dan Abednego atau Hananya, Misael, dan Asaria ini dibawa ke sana. Tiga orang ini ikut dalam hitungan orang yang dibuang ke Babel, tidak tinggal di Yehuda. Nah, itulah informasi yang bisa saya sampaikan tentang tokoh-tokoh kita pada malam hari ini, saudara-saudariku yang terkasih. Nah, kemudian kita akan masuk dalam slide yang berikutnya, yang akan kita bahas juga pada malam hari ini, yaitu tentang kisah-kisah yang menonjol, kisah-kisah yang menarik. Ada kisah yang menarik, ada 3 kisah yang menarik yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, di mana ketiga kisah yang akan saya berikan, saya tampilkan pada saat ini, semua tercatat dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Jadi tentang sepak terjangnya, tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego atau nama aslinya Hananya, Misael, dan juga Asaria, itu tercatat dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Yang pertama yang menurut saya menarik adalah di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-12. Daniel pasal 3 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan di ayat ini, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya, raja mereka tidak mengindahkan titah Tuanku, ya raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku berikan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ini tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, jadi di sini dikisahkan bagaimana Nebukadnezar pada saat itu membuat sebuah patung emas. Nah, sebuah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar ini, Raja Nebukadnezar juga memerintahkan kepada seluruh penguasa, seluruh wakil raja, pokoknya orang-orang penting yang ada dalam pemerintahannya itu untuk menyembah patung yang dibuatnya ini. Nah, jadi dititahkan, bukan cuma itu saja, bukan cuma orang-orang penting yang berada di wilayah Babel itu, Bapak Ibu, tapi juga mereka diharapkan memerintahkan kepada orang rakyat yang berada di kekuasaan mereka juga untuk menyembah patung yang Raja Nebukadnezar buat itu. Patung emas, saudara-saudariku yang terkasih, yang kalau Bapak Ibu bisa lihat di ayatnya itu ada spesifikasinya, yang tingginya berapa, lebarnya berapa, ditaruhnya di mana. Jadi setiap orang yang ada di wilayah Babel harus menyembah patung yang Nebukadnezar itu berikan. Nah, kemudian ada orang yang melapor, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, bahwasannya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Jadi karena Sadrak, Mesak, dan Abednego ini diketahui tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja, akhirnya mereka bertiga dilaporkan, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Itulah kisah yang menarik yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang menarik yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih, adalah di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, di mana di kedua ayat ini dikatakan, masih dalam Daniel pasal 3 ya Bapak Ibu.
Jadi kita nggak keluar dari Daniel pasal yang ketiga. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi ini adalah merupakan sebuah statement bersama-sama antara Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar tahu bahwasanya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dari laporan orang-orang terdekat Nebukadnezar bahwasanya mereka tidak menyembah patung yang dibentuk, yang didirikan, yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Akhirnya ketiga orang ini, ketiga anak Tuhan ini dijatuhi hukuman. Karena Nebukadnezar pada saat mengeluarkan perintah juga mengeluarkan hukuman apabila ada orang-orang yang tidak menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Namun ketiga orang ini, ketiga anak Tuhan ini menyampaikan pernyataan bersama-sama bahwasanya kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku berikan. Nah, di sini kita bisa lihat keteguhan hati dari ketiga anak Tuhan ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Hananya, Misael, dan Asaria. Nah, itulah kisah yang menarik. Nah, dari dua, yang pertama ini kita bisa lihat kronologinya. Yang pertama dia dilaporkan, mereka dilaporkan oleh orang-orang terdekat Nebukadnezar bahwasanya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian akhirnya mereka bertiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dikenai hukuman. Nah, kemudian dalam kisah yang menarik berikutnya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat di ayat yang ke-29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Nah, ini merupakan sebuah kata atau merupakan sebuah perintah daripada Raja Nebukadnezar. Nah, kalau Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih baca keseluruhan perikop ini, bahwasanya Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka bertiga dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala karena ketidaktaatan mereka kepada Raja Nebukadnezar, akhirnya mereka harus dihukum masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan kemudian didapati bahwasanya Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar, tidak mati, tidak musnah. Akhirnya Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah bahwasanya kalau ada orang yang menghina Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka orang-orang tersebut akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana kesaksian yang diucapkan oleh seorang Raja Nebukadnezar atas apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, atas apa yang dilihat, perbuatan Allah yang dibuat oleh Allah kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga kesaksian daripada Raja Nebukadnezar ini keluar bahwasanya tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Tidak ada Allah yang bisa menolong selain daripada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana kita bisa dapatkan kesaksian dari Raja Nebukadnezar bahwasanya Allah yang mereka sembah adalah Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Nah, itulah kisah tiga menarik dari satu perikop di dalam pasal 3 kitab Daniel ini yang kita bisa dapatkan, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Nah, kemudian di bagian yang ketiga, setelah kita berbicara mengenai informasi tokoh,
Saya coba memberikan kisah-kisah yang menarik yang bisa kita baca dan kita bisa dapatkan di bagian ketiga. Saya menyampaikan tentang sifat atau karakter. Saya coba memberikan, mengemukakan, menyampaikan apa yang saya dapatkan mengenai sifat atau karakter dari trio ini, trio anak muda ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada 4 karakter yang saya bisa dapatkan belajar dari tentunya pembacaan kita di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Sifat atau karakter yang pertama adalah bagaimana ketiga orang muda ini, ketiga anak Tuhan ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, setia kepada Allah. Kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, belajar memiliki sifat atau karakter kesetiaan kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa dapatkan pelajaran dari sifat atau karakter Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah keberanian. Keberanian menghadapi tantangan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudariku yang terkasih, berbicara tentang sifat atau karakter Sadrak, Mesak, dan Abednego, karakter yang mereka miliki yang ketiga buat saya adalah memiliki iman yang teguh kepada Allah. Beriman teguh kepada Allah. Dan sifat atau karakter yang keempat bagi saya yang saya bisa dapatkan dari ketiga orang ini, ketiga anak muda ini, adalah berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Mereka memiliki sifat atau karakter yang benar-benar Tuhan itu berdaulat dalam kehidupan mereka. Nah, itulah 4 sifat atau karakter yang menurut saya mereka miliki, Sadrak, Mesak miliki. Yang pertama itu mereka memiliki sifat setia kepada Tuhan, mereka berani, mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, dan juga mereka memiliki sifat atau karakter di mana Tuhan berdaulat dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, di hal yang terakhir, hal yang keempat, yang saya mau sampaikan bagi kita pada malam hari ini adalah pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari tokoh kita ini, trio anak muda ini. Ada 5 pelajaran yang kita bisa dapatkan, yang tentunya saudara-saudariku yang terkasih, pelajaran-pelajaran baik yang apabila kita serap, kita aplikasikan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, dimanapun ladang pelayanan kita. Kelima pelajaran ini sangat baik dalam kehidupan kita, bagi kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, pelajaran tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama yang kita bisa dapatkan adalah ada saja orang yang tidak senang melihat keberhasilan kita. Sekali lagi saya ulangi, pelajaran pertama tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah ada saja orang yang tidak senang melihat keberhasilan kita. Atau semboyan orang dunia di luar sana bilang, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ada saja orang yang tidak senang melihat keberhasilan kita. Nah, mengapa saya sampaikan ini pelajaran pertama yang bisa kita dapatkan? Karena sebagaimana tadi di dalam kisah yang menonjol yang pertama, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, ketaatan ketiga orang ini untuk tidak menyembah patung Raja Nebukadnezar itu disampaikan oleh orang-orang terdekat Nebukadnezar. Jadi bagi saya ini merupakan sebuah laporan yang ingin membuat ketiga orang ini, karena mereka juga merupakan bagian orang yang menurut saya sangat didengarkan suaranya oleh Nebukadnezar. Jadi orang-orang ini melaporkan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Nebukadnezar atas ketidaktaatan mereka kepada perintah Raja Nebukadnezar. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dalam aplikasi kehidupan keseharian kita,
Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini, di mana mungkin pada saat kita berada di kantor, ada orang-orang yang tidak senang melihat keberhasilan kita, atau orang-orang merasain kita menjadi saingannya, sehingga hal apapun yang kita buat selalu dijadikan orang-orang tersebut untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita tidak naik pangkat, untuk membuat kita dilemahkan. Nah, itulah pelajaran yang pertama. Ada saja orang yang tidak senang melihat keberhasilan kita. Jadi, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita, mungkin kita sebagai seorang karyawan, mungkin sebagai kita seorang bisnismen, atau dalam kehidupan bertetangga pun ada orang-orang seperti ini, yang tidak senang melihat keberhasilan kita, tidak senang melihat kerukunan rumah tangga kita. Dan mereka berusaha untuk membuat kita menjadi jatuh, menjadi hidupnya sulit, menjadi hidupnya dalam masalah. Jadi kita harus juga melihat kehidupan kita, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Kita harus hati-hati juga pada orang sekeliling kita. Coba kita perhatikan sekeliling kita, ada nggak orang-orang seperti ini? Yang tidak senang melihat keberhasilan kita, yang tidak senang melihat kemampuan kita, atas apa yang kita raih, atas apa yang kita capai. Sehingga ketika kita tahu bahwasanya ternyata ada di sekeliling kita orang-orang seperti itu, tentunya kita harus berhati-hati. Bukannya membuat mereka menjadi musuh kita, tapi kita bisa mengaplikasikan bagaimana kita sebagai seorang anak Tuhan terhadap mereka yang memusuhi kita, yang tidak senang pada kita. Itu pelajaran yang pertama, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Belajar dari Syadrak, Mesak, dan Abednego. Ada saja orang yang tidak senang melihat keberhasilan kita. Kemudian pelajaran yang kedua dari Syadrak, Mesak, dan Abednego adalah pelajaran mengenai bagaimana respon kita terhadap masalah yang terjadi. Saya ulangi, pelajaran kedua, yaitu bagaimana respon kita terhadap masalah yang terjadi. Di sini kita lihat respon Syadrak, Mesak, dan Abednego, saudara-saudari yang terkasih. Ketika mereka dijatuhi hukuman atas ketidaktaatan mereka kepada Raja Nebukadnezar. Di situ kita bisa lihat bagaimana mereka meresponinya tetap dengan ketaatan kepada Allah. Di kisah yang menarik yang kedua itu kita dapatkan bagaimana pernyataan daripada Syadrak, Mesak, dan Abednego. Respon Syadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dipanggil oleh Raja Nebukadnezar dan mereka tahu bahwasanya mereka akan dapat hukuman dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kita bisa lihat responnya di situ di ayat yang ke-17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan Tuanmu, dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Di tengah mereka tahu bahwasannya akan mereka menerima masalah, hukuman atas ketaatan mereka kepada Allah. Respon yang ketiga orang ini berikan adalah mereka menunjukkan tetap ketaatan mereka kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, belajar dari kisah Syadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat ini mungkin engkau berada dalam masalah, Bapak, Ibu. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang engkau jalani, mungkinkah itu masalah perekonomian, ataukah engkau sedang tidak memiliki pekerjaan, atau engkau sedang berada dalam keadaan sakit yang divonis dokter bisa membawa kematian. Belajar daripada respon yang diberikan oleh Syadrak, Mesak, dan Abednego.
Saya bertanya pada kita pada malam hari, bagaimana respon kita Bapak Ibu terhadap masalah yang Bapak Ibu hadapi? Apakah kita meresponi setiap permasalahan yang terjadi seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Atau respon yang kita berikan terhadap masalah kita adalah respon menyalah-nyalahkan Tuhan, memarah-marahi Tuhan? Ataukah mungkin respon kita, respon, ya sudahlah, hidup saya kalau sudah seperti ini tidak ada gunanya lagi. Akhirnya membuat keputusan yang jelek Bapak Ibu. Tentunya bukan respon itu yang Tuhan inginkan. Yang kita lakukan terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Tentunya kita bisa belajar bagaimana kita meresponi setiap permasalahan yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan. Tetap tunjukkan ketaatanmu kepada Allah di tengah masalah-masalah yang kau hadapi. Poin yang ketiga, saudara-saudariku yang terkasih, pelajaran dari tokoh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah penyertaan Tuhan selalu ada. Sekali lagi, penyertaan Tuhan selalu ada. Pelajaran dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di tengah permasalahan, hal sulit yang kau hadapi, selalu ada penyertaan Tuhan. Nah, di situ kita bisa lihat Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Di ayat yang ke-25, katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Disinilah kita bisa lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Ada tokoh keempat di tengah masalah, di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan karena penyertaan Allah di dalam perapian yang menyala-nyala itu, Nebukadnezar bilang bahwasanya dia melihat keempat orang itu, berarti termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan-jalan. Nebukadnezar melihat bukannya Sadrak, Mesak, dan Abednego teriak-teriak atau merasa tersiksa di situ. Tapi yang dilihat oleh Nebukadnezar bahwasanya ketiga orang itu seperti tidak berada dalam masalah. Mereka seperti biasa saja berada dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena ada orang yang keempat, pribadi yang keempat, yang menurut Raja Nebukadnezar adalah seperti anak dewa. Dan saya percaya itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ketiga. Kita percaya dalam setiap permasalahan kita itu selalu ada Tuhan. Selalu ada penyertaannya di dalam permasalahan kita. Nah, poin yang keempat, belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah selalu ada maksud dari setiap masalah yang terjadi. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya jikalau ada masalah-masalah yang Bapak Ibu sedang alami, yang Bapak Ibu sedang jalani pada saat hari ini, pasti ada maksud yang Tuhan ingin lakukan melalui masalah itu. Belajar daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, kita bisa dapatkan pelajaran yang didapatkan. Maksud Tuhan apa? Di ayatnya yang ke-29, kita bisa dapatkan bagaimana Tuhan diagungkan. Nebukadnezar melihat keajaiban, kemahaan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak berada di dalam masalah ini, saya percaya Raja Nebukadnezar tidak melihat kehebatan daripada Allah yang mereka sembah. Kehebatan lain, karena sebelumnya, saudara-saudariku yang terkasih, Raja Nebukadnezar ini sudah melihat melalui bagaimana Daniel bisa menjelaskan mimpi Raja Nebukadnezar.
Nah, sekali lagi di sini kita bisa lihat bagaimana Raja Nebukadnezar melihat kehebatan daripada Allahnya orang Israel. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, ketika engkau dalam masalah, yakinkan bahwasanya masalah yang terjadi itu bukan karena kesalahan kita. Dan ketika kita yakin bahwasanya masalah yang terjadi itu adalah bukan karena kesalahan kita, percayalah, selain ada penyertaan Tuhan, pasti selalu ada maksud dari setiap masalah yang terjadi. Di sini kita bisa lihat maksudnya apa. Maksud Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami masalah ini adalah agar Nebukadnezar mengagungkan Dia. Melalui mulutnya keluar pengagungan kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah poin yang keempat. Pelajaran yang keempat yang kita bisa dapatkan. Dan pelajaran yang terakhir, saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika kita setia, maka ada buah dari kesetiaan kita. Ketika kita tetap berkenan kepada Tuhan di tengah permasalahan kita, maka ada buah dari kesetiaan kita. Dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita bisa lihat buah yang mereka dapatkan di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Atau dalam terjemahan lain, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, di situ dikatakan di ayat 30, kemudian Raja memberi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego pekerjaan yang lebih penting lagi di provinsi Babel. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana ada promosi yang diberikan Allah kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena kesetiaan mereka, karena ketaatan mereka kepada Allah, sehingga mereka mendapatkan buah dari kesetiaan kepada Allah itu, yaitu jabatan yang lebih penting lagi, kedudukan yang lebih tinggi lagi bagi ketiga anak muda ini. Nah, itulah bagian yang terakhir, pelajaran dari kisah tokoh Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana tadi kita dapatkan 5 pelajaran. Yang pertama, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, pelajaran yang pertama, ada saja orang yang tidak senang melihat keberhasilan kita. Ada saja orang yang tidak senang melihat keberhasilan kita. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, kita harus aware, kita harus waspada dimanapun kita, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih. Namun jikalaupun kita tahu ada orang yang tidak senang kepada kita, akan keberhasilan kita, atau akan hal-hal baik yang ada dalam kehidupan kita, kita harus tetap mengasihi mereka. Kemudian poin yang kedua, belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah belajar kita bagaimana meresponi terhadap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita belajar percaya selalu ada penyertaan Tuhan. Dan yang keempat, pelajaran yang kita bisa dapatkan dari trio anak muda ini adalah selalu ada maksud dari setiap masalah yang terjadi, yang tentunya nanti akan memberikan kesaksian dalam kehidupan orang-orang. Dan yang kelima, pelajaran yang kelima, ketika kita setia, maka ada buah dari kesetiaan kita. Nah, itulah 5 pelajaran yang kita bisa dapatkan dari tokoh yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu 3 anak muda, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan saya percaya dari pelajaran yang kita bisa dapatkan, tentunya apabila kita aplikasikan dalam kehidupan kita, saya percaya 5 poin ini kita aplikasikan, itu akan membuat kita menyenangkan hati Tuhan, dan juga tentunya dalam berinteraksi kita dengan orang sekeliling kita, nama Tuhan diagungkan dan membuat mereka datang kepada Tuhan. Kita dapat menjadi saksinya Tuhan, membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa menjadi percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu yang kita layani dalam kehidupan. Nah, inilah akhir daripada program kita pada malam hari ini. Nah, kita akan tutup program kita, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih. Namun sebelum saya menutupnya, saya menyapa Bapak, Ibu sekalian yang mengikuti bersama-sama dengan saya pada malam hari ini, baik itu yang menyaksikan di YouTube kah, yang menyaksikan di TikTok kah, yang di Instagram atau di Facebook kah. Tuhan memberkati Bapak, Ibu sekalian. Percayalah penyertaan Tuhan selalu ada. Dan kita akan akhiri
podcast kita, program acara kita DK pada malam hari ini dengan doa kita. Bapak, kami bersyukur karena melalui kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kami dapatkan 5 pelajaran pada malam hari ini, Bapak, untuk bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami, yaitu pelajaran yang pertama, ada saja orang yang tidak senang melihat keberhasilan kami. Kemudian pelajaran yang kedua, bagaimana kami meresponi setiap masalah yang terjadi. Pelajaran kami yang dapatkan yang ketiga adalah bahwasanya selalu ada penyertaan Tuhan. Bahwasanya yang keempat, selalu ada maksud Tuhan dari setiap masalah yang terjadi. Dan pelajaran yang kelima yang kami dapatkan, bahwasanya selalu ada buah dari kesetiaan yang kami berikan kepadamu, yang kami lakukan kepadamu. Dan biarlah kelima pelajaran ini kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami, hari lepas hari keseharian kami, dimanapun ladang pelayanan kami yang Engkau tempatkan. Apakah itu kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang bisnismen, sebagai aparat negara, abdi negara, tentara, polisi, atau apapun ladang pelayanan kami. Biarlah kami dapat menjalani hari lepas hari kami, menyenangkan hati Tuhan, menjalani kelima pelajaran yang kami dapatkan dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan aku berdoa, Bapak, biarlah Engkau berkati mereka yang sudah mengikuti podcast ini, program acara ini. Engkau berkati mereka dalam kehidupan mereka. Apabila mereka ibu rumah tangga, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, jadi penolong yang baik dalam rumah tangga mereka. Apabila mereka adalah merupakan seorang karyawan, Tuhan berkati dalam pekerjaan usaha mereka, dalam menghadapi atasan, bawahan, rekan sekerja lainnya, menyelesaikan tugas tanggung jawab yang diberikan. Juga Tuhan berkati sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab itu dengan baik, sehingga promosi lepas promosi Kau berikan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan apabila mereka seorang pelajar, Tuhan berkati mereka dalam menjalani hari lepas hari mereka. Jaga lindungi setiap anak-anak-Mu, Bapa, yang mengikuti program acara ini. Aku berdoa biarlah selalu ada makanan, minuman, dan kecukupan. Dan tentunya ada shalom, kesatuan hati dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Berkati keseharian mereka, ya Bapa. Dan demikian juga buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Indonesia ini. Kami percaya Indonesia selalu dalam tangannya Tuhan. Selalu ada hatinya Tuhan di negara Indonesia ini. Ada kesatuan hati, ada kedamaian di negara ini. Setiap pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan berkati. Sehingga mereka dapat menjalani tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Sehingga mereka bukan menjalankan misi pribadi mereka, tapi apa yang mereka kerjakan dan lakukan adalah mereka mengerjakan dan lakukan dengan takut akan Engkau, ya Allah. Terima kasih Bapak yang baik, dan Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, apabila Bapak Ibu yang mengikuti program acara pada malam hari ini, Bapak Ibu belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat-Mu, sebagai penebus-Mu, sebagai yang Kau percaya dapat membawa kehidupanmu di depan ke sorga, saya mengajak Bapak Ibu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat-Mu, sebagai pemilik hidup-Mu, sebagai penebus, sebagai satu-satunya jalan yang bisa membuat engkau bertemu dengan Bapa. Ikuti doa saya pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, aku percaya bahwasannya dalam kehidupan ini, hanya Yesus Kristuslah juru selamat. Hanya Yesus Kristuslah penebus dosa umat manusia. Hanya Yesus Kristuslah anak Allah yang dikirim Allah untuk menyelamatkan. Dan aku terima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamatku, penebusku, pemilik hidupku. Dan aku beriman, aku percaya hanya Yesus Kristuslah, hanya melalui Dialah aku bisa mendapatkan kehidupan kekal dan bersama-sama dengan Allah pencipta langit bumi beserta dengan isinya. Di dalam nama Yesus Kristus, aku terima Engkau, ya Juru Selamat, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami akhiri program acara kami pada malam hari ini. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Ya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kami sembah, yang kami layani di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akhiri
program acara kita DK pada malam hari ini. Selamat malam, sampai ketemu lagi di minggu depan tentunya dengan tokoh Alkitab yang berbeda. Tuhan memberkati. Shalom.